Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Fatir Fahmi dengan NIM 23 10 11 60 68. Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian mata kuliah Keuangan Publik Syariah. Yang pertama, zakat kriteria wajib bagi yang muslim yang memiliki harta mencapai nisab dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Lalu disalurkan kepada 8 golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Lalu khums, wajib menyerahkan 5% dari pendapatan tahunan yang telah dikurangi kebutuhan dasar untuk kepentingan agama dan kepentingan umum. Lanjut, pembatasan pengeluaran anggaran yang halal hanya digunakan untuk hal-hal yang sesuai syariat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lalu prinsip amanah dan akuntabilitas. Pengelola anggaran harus transparan dan bebas korupsi dengan penggunaan yang ketat untuk memastikan penggunaan yang efektif. Lalu defisit anggaran yang terjadi pada defisit yang tinggi menyebabkan peningkatan utang. Negara memerlukan peningkatan dalam pemberian dan untuk mengefisiensi pembelanjaan. Lalu pembiayaan yang tidak efektif, pengalokasian anggaran yang tidak optimal bisa menambahkan pembaruan. Lalu ketergantungan pada utang yang berlebihan membebani keuangan negara. Lalu prioritas belanja anggaran fokus dibebankan kepada sektor ekonomi. Selanjutnya ada ketimpangan dan pembangunan. Perlu ada peran pemerintah anggaran antara daerah dan sektor untuk mengurangi ketimpangan. Lanjut, ada penyediaan infrastruktur untuk membangun dan memeliharakan infrastruktur publik. Lalu pelayanan publik menyediakan layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Lalu penanggulan krisis dan defisit dalam menutupi defisit anggaran negara dalam krisis ekonomi. Lalu peningkatan SDM seperti pelatihan dan pendidikan. Lalu pembangunan infrastruktur. Lalu ada pemberdayaan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung usaha kecil. Lalu melakukan kebijakan fiskal dan moneter agar stabil. Lalu pemerintah menyusun kebijakan ekonomi dan anggaran, dan bank sentral mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Selanjutnya ada sektor swasta berinvestasi dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Lalu ada hal yang mendukung pembangunan seperti biaya proyek infrastruktur untuk menghadapi krisis ekonomi dalam menutupi anggaran saat krisis. Lalu meningkatkan penerimaan pembiayaan proyek untuk meningkatkan pendapatan negara. Cukup, terima kasih.